Ko dibaca panjang. Ini tengok nih, penjelasannya sama dengan yang di atas ini tadi. Ko dibaca panjang, ko dibaca ini ko sama kan nih ya. Nah, kita lihat di samping huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau salah satu harokat tanwin bertemu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah memahami ilmu tajwid. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka yang belum lancar dalam membaca Al-Quran semoga secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa beribadah, pergi umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 260. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 260 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, dengan pelan-pelan, supaya memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya yang berkeinginan untuk dengan cepat dapat memahami ilmu tajwid, kemudian juga ingin bisa lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 260 ini. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting harapan kami langsung dapat bisa dipahami, kemudian langsung dapat bisa dipraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Seperti itu. Sekarang mari kita baca bersama-sama pelan-pelan. Kemudian baru setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya, sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya semoga dapat langsung dengan mudah memahami ilmu tajwidnya, semoga dapat langsung bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid. Nah, seperti yang sama-sama nanti telah kita pelajari begitu. Namun ada dua hal, seperti biasa ada dua hal yang harus diingat supaya nanti ketika kami jelaskan Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung memahami dengan mudah apa yang kami sampaikan, seperti itu. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau
harokat sebelumnya begitu. Maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, yang pertama di sini ko dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping. Di situ kan rumus mad tabi'i itu ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Nah, perlu untuk kita ketahui bahwasanya huruf mad itu ada 3. Nah, itu yang warna-warna hitam tuh. Yang nomor 1, kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, itu baris 1 miring di bawah huruf tuh harokat kasroh atau baris kasroh. Yang nomor 2 tuh rumus 2, kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Dan yang nomor 3, kalau ada huruf alif sebelumnya harokat fathah. Sedangkan ko ini dibaca panjang, dan ini terletak pada penjelasannya terletak pada kotak rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf qaf. Nah, ini huruf alif nih, yang nih. Nah, ini badan ke atas nih huruf alif tapi disambung dengan huruf qaf. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan kalau ada huruf alif, sebelum huruf alif ini ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Ini baris 1 miring di atas huruf. Baris 1 miring di atas huruf ini namanya harokat fathah, atau disebut baris fathah atau tanda baca fathah. Nah, intinya itu fathah. Jadi kalau ada huruf alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingga ko dibaca panjang. Nah, coba kita ginikan kalau mungkin masih ada yang bingung ya. Kita gunakan garis nih, garis lengkung. Seperti ini. Ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang, sehingganya ko dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat ko. Nah, kita panjangkan 2 harokat. Nah, 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Qala awalam. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai cara menentukan panjangnya mad, panjangnya gunnah atau dengungan, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Qala awalam. Di sini ada huruf mim sukun, ini huruf mim, ini tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau dulu misalnya saudara belajar dengan guru ngajinya, kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini huruf mati. Nah, itu maksudnya huruf mati itu huruf sukun begitu. Karena kadang ada guru ngaji itu yang menyebut huruf sukun itu dengan huruf mati supaya mudah untuk diingat dan mudah untuk dipahami oleh yang belajar seperti itu. Jadi kalau ada huruf mim, ada tanda sukun, setelah huruf mim sukun ini adalah huruf ta di sini. Kita lihat gambar di samping itu. Hukum mim sukun itu ada 3. Nah, sekarang perhatikan yang nomor 3. Yang nomor 3 itu perhatikan di situ ada bacaannya izhar syafawi. Nah, terjadi kalau mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim begitu. Jadi maksud itu kayak gini. Kalau ada huruf mim sukun, setelahnya di sininya nih bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun bertemu dengan huruf ta di sininya nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Maka dibaca
jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Awalam tu'min. Jangan dibaca awalam tu'min. Nah, jangan dipanjangkan begitu, jangan pendek saja. Awalam tu'min. Nah, seperti itu. Kemudian ini kalau misalkan kita tidak berwakaf di huruf nun ini, tidak berwakaf di sini, kita tidak berhenti di huruf nun ini, kita wasolkan bacanya, maka ini terjadi hukum ikhfa hakiki ab'ad karena nun sukunnya berjumpa dengan huruf qaf, sehingga kita baca mingko, dibaca ming begitu. Tapi kan tadi itu kita bacanya itu kan kita berhenti di huruf nun ini. Tapi kalau misalkan kita berhenti di huruf nun ini tidak terjadi hukum. Tapi kalau misalkan tidak berhenti di huruf nun ini, tidak berhenti, awalam tu ming, tidak berhenti di sini, maka barulah terjadi hukum ikhfa hakiki ab'ad. Begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al waqfu aula. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, bentuknya qaf dengan lam seperti ini, maka itu waqaf al waqfu aula, maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu, kita berhenti dulu, kita ambil napas, baru setelah itu kita lanjutkan lagi bacanya, seperti itu. Ko dibaca panjang. Ini tengok nih, penjelasannya sama dengan yang di atas ini tadi. Ko dibaca panjang, ko dibaca ini, ko sama kan nih, sama nih persis. Ini ko ini juga mad tabi'i. Perhatikan tuh gambar di samping. Letaknya di rumus 3 yang warna hitam. Tadi sudah detail kami menjelaskan di atas ini. Langsung kita ke sini. La dibaca panjang, perhatikan rumus 3 tapi yang warna biru, rumus 3 yang warna biru. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini. Ada huruf nih, di atasnya ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau baris fathah atau tanda baca fathah itu kan bentuknya seperti ini, miring di atas huruf. Tapi kalau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, bentuknya alif kecil seperti ini, ini menandakan huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Bala, wala, la juga dibaca panjang, masih di rumus 3 yang warna biru. Tanda panjangnya mana? Ini nih. Harokat fathah berdiri, bentuknya alif kecil seperti ini. Nah, nih, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Walakil liyatu. Nah, di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Bertemu dengan huruf lam atau nun sukun setelahnya huruf lam. Perhatikan dulu gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau berjumpa nun sukun atau salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu atau baris tanwin itu ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf, namanya fathatain. Nah, yang nomor 2 tuh baris 2 tapi di bawah huruf, kasrotain. Dan yang nomor 3 tuh dhammatain. Jadi kalau setiap membaca Al-Quran ada nun sukun atau tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya huruf apa, terjadilah hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Berjumpa nun sukun, kita perhatikan di sini huruf lam. Kalau yang di atas ini tadi, ini nun sukun juga nih. Tapi kan kita berwakafnya itu tepat di huruf nun sukun ini, maka tidak terjadi hukum tajwid. Tapi kalau kita wasolkan, kita tidak berhenti di sini ya, kita wasolkan saja bacanya ya, maka baru terjadi hukum tajwid. Tadi itu sudah kami jelaskan tadi itu kan, ikhfa hakiki ab'ad kalau misalkan tidak berhenti di sini. Nah, kita teruskan bacanya. Sedangkan ini kita teruskan bacanya nih. Kita tidak ada berhenti di huruf nun ini, tidak ada, kita teruskan bacanya. Maka ini nun sukun bertemu dengan huruf lam. Nah, huruf lam ini huruf apa? Harus kita ketahui untuk menentukan hukum tajwidnya. Nah, kita lihat di samping huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau salah satu
harokat tanwin bertemu dengan huruf lam atau bertemu dengan huruf ro, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian tidak disertai dengan gunnah, tidak disertai dengan dengungan. Yang masuk itu apanya? Nah, bunyi nunnya ini, bunyi nun sukunnya ini masuk ke huruf lam atau melebur ke huruf lam. Kita baca walakin liyatu. Jangan dibaca walakin liyat, walakin jangan, tapi dibaca walakil, langsung masuk ke huruf lam. Kemudian dia tidak digunakan, baca pendek saja. Walakil liyat, seperti itu. Jangan dibaca walakil, nah, jangan dipanjangkan begitu, jangan, pendek saja. Karena dia tidak didengungkan, tidak digunakan, pendek. Walakil liyat, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf to. Kan dia sukun nih. Nah, kita lihat di samping huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf to. Kalau huruf-huruf itu dia sukun ya, maka pantulkan cara bacanya, begitu dipantulkan. Mantul nih, liyatu. Nah, seperti itu. Dan ini termasuk kepada qalqalah sughra. Qalqalah kecil karena dia berada di tengah kalimat, atau dapat kita pahami juga karena dia berada di tengah bacaan. Beda cerita kalau misalnya kita membaca Al-Quran kemudian kita berwaqaf, berhenti kita tepat di huruf qalqalah, maka itu qalqalah kubra. Sedangkan ini kita tidak berhenti di huruf to ini, tidak, maka ini dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil. Karena dia berada di tengah bacaan kita, seperti itu. Walakin liyatma'inna qalbi. Di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas ini, atau seperti huruf W. Nah, kita lihat gambar di layar. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah, atau disebut juga dengan wajibul gunnah. Perhatikan catatan kecil di bawah itu. Itu catatan sengaja kami buat supaya saudara yang masih sangat awam, sangat pemula nian dalam belajar tajwid, supaya tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid, seperti itu. Karena nanti ada nun bertasydid, ada mim bertasydid, tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah, bukan. Kalau kemasukan nun sukun misalnya atau harokat tanwin. Maka supaya tidak keliru kami buat catatan kecil seperti itu. Cuma nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, apa hukumnya mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, catatan kecil itu nggak perlu dijelaskan itu. Nah, itu sarana yang kami buat untuk lebih mempermudah saja, saudara dalam memahami ilmu tajwid, seperti itu. Khususnya pada hukum ini, pada hukum gunnah ini, begitu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, nah kita perhatikan huruf sebelumnya itu memiliki harokat apa, dia memiliki tanda baca apa. Kalau ada nun bertasydid, nah, di sininya nih sebelum nun bertasydidnya ini ada harokat fathah misalnya, atau kasrah misalnya, atau dhammah misalnya, maka nun bertasydid atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, contoh di sini nih. Nun bertasydid sebelumnya nih ada harokat kasrah nih, ada baris kasrah nih, nah maka nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Maka cara membacanya digunakan tuh yang didengungkan, ini suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ma'innya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ma'inna qalbi, begitu. Bi dibaca panjang. Nah, ini namanya mad tabi'i. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1 warna hitam. Perhatikan rumus 1 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya. Ini tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Ini baris 1 miring di bawah huruf, ini namanya harokat kasroh. Atau mungkin
guru ngaji saudara menyebutnya dengan baris kasroh, atau mungkin disebut tanda baca kasroh itu sama saja. Intinya tuh kasroh saja begitu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Ada huruf iya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Nah, huruf yang memiliki harokat kasroh tuh dibaca panjang, sehingganya ini bi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, qalbi. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam, sudah detail tadi kami jelaskan di sini. Sekarang mari kita ulang bersama-sama dengan pelan-pelan dengan memperhatikan apa-apa yang telah kita pelajari tadi. Ini untuk garisnya kita hilangkan dulu. Nah, mari kita baca bersama-sama sekali lagi. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya yang belajar di channel ini, semoga yang belum memahami ilmu tajwid semoga bisa segera memahami ilmu tajwidnya, kemudian bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Yang terpenting kita harus konsisten dalam belajarnya supaya hasil yang kita dapatkan pun maksimal. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.